Selamat siang Bapak Ibu yang hebat semuanya. Di siang hari yang panas ini kita akan mengikuti presentasi dari Ibu Murjila dengan judul Membuat Sweetbread Homemade. Ucapan selamat datang untuk Ibu Bapak Instruktur, teman-teman, dan spesial dari Ibu Rini, Kepala Sekolah SMKN 2 Nggodean. Matur nuwun atas kehadirannya. Dan acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator kita, Bapak Faiz Mudoki, untuk memimpin jalannya presentasi. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Ibu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang hebat, peserta VCT BAH 6 DIY, instruktur maupun tamu dari kegiatan presentasi hari ini. Pada hari ini kami dari kelompok 2 Diponegoro akan melakukan presentasi dengan tema membuat membuat sweet bread homemade dengan rasa menggigit yang akan dipresentasikan oleh Ibu Murjila SPD dari SMK Negeri 2 Nggodean. Selain sebagai seorang guru, beliau juga ternyata memiliki rekam jejak sebagai entrepreneur, ngurus bakery, dan juga memiliki hobi olahraga dan juga mempunyai keterampilan menjadi seorang MC. Jadi Bapak dan Ibu mungkin jangan heran jika penyampaian Ibu Murjila akan luar biasa pada hari ini. Dan sebelum kegiatan ini kami mulai, mohon saya mengingatkan sebagai moderator untuk Bapak dan Ibu untuk mematikan mikrofon selama acara presentasi ini berlangsung agar informasi yang tersampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Dan sekaligus saya juga mengingatkan mohon untuk jangan lupa untuk presensi yang linknya akan disampaikan oleh Bu Erna melalui link chat. Tanpa mengurangi waktu yang banyak, mohon maaf, waktu dan selanjutnya akan kami berikan kepada Ibu Murjila selaku pendinginan dan pengemasan. Marilah kita mulai dengan cara membuat ataupun cooking method. Nah, untuk cara membuat ini kita akan mulai dari yang processing. Jadi untuk yang penimbangan sudah di depan tadi, kita mulai dengan processingnya. Bapak Ibu, untuk processing kita awali dengan mencampur dan mengaduk bahan-bahan, yaitu terigu yang tadi terdiri dari 2 tepung merah dan tepung segitiga biru, kita campur. Kemudian yeast instan masuk di dalam 1 wadah baskom, kemudian gula pasir dan juga bread improver, kemudian kita aduk. Setelah itu kita buat sumuran, kita aduk, kemudian kita membuat sumur-sumuran yang tengahnya berlubang gitu. Untuk yang kedua selanjutnya, tuangkan air. Nah, air ini sudah kita campur dengan kuning telur. Nah, setelah kita campur dengan kuning telur, kita masukkan ke dalam campuran yang nomor 1 tadi. Kemudian kita uli hingga tercampur rata sampai 3/4 kali. Nah, uli ini bisa menggunakan tangan, bisa juga menggunakan blender. Dengan catatan di sini bahwa bowl atau mangkok yang kita gunakan haruslah yang bersih, bebas dari lemak. Kemudian tangan kita juga harus bersih, kalau menggunakan tangan harus bersih dari lemak ataupun garam. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah 3/4 kali masukkan ataupun kita tambahkan butter dan garam. Nah, kemudian kita uli sampai dengan kalis ataupun elastis. Ya. Untuk kalis atau elastis itu nanti ada satu tandanya sendiri, adalah membuat bulat atau adonan tadi kita bulatkan, kemudian kita tutup, kita masukkan dalam panci ataupun panci yang sudah kita olesi dengan margarin, kita tutup, kita ditutup dengan baskom misalnya,
kita istirahatkan sekitar 30 sampai 45 menit atau sampai dengan 2 kali besar semula. Nah, ini kita sebut dengan istilah ini fermentasi. Kemudian selama menunggu fermentasi ini, kita persiapkan isian untuk adonan. Oke. Jadi bentuknya nanti bulat-bulat. Nah, ada juga yang isiannya dengan pisang. Nah, saya di sini menggunakan pisang raja. Pisang raja itu sebelum kita pakai, kita goreng dulu. Kita goreng dulu sebentar, supaya nanti rasanya matang. Nah, bisa juga pisang yang lain. Kemarin saya coba juga selain pisang raja, juga dengan pisang buah itu juga bisa tanpa digoreng dulu juga bisa. Tapi kan ini tergantung selera, ya. Monggo. Nah, seperti ini kita buat, kita buat bentuk seperti ini, akhirnya menjadi tampak yang ada di sebelah kanan seperti itu. Kemudian lagi kita masukkan ke dalam loyang yang berarti setiap masing-masing 30 gram ini kita masukkan, yang kita tutup dengan plastik supaya nanti terjadi pengembangan lagi. Dan juga yang sebelah kanan ini, jadi loyang yang di sebelah kiri kalau langsung itu menggunakan margarin, kita olesi dengan margarin dulu yang tebal supaya nanti ketika matang tidak lengket hasilnya. Sehingga margarinnya harus tebal itu di samping kanan kiri. Kemudian yang sebelah kanan ini tanpa margarin, kita olesi mentega atau margarin karena nanti istilah kertasnya supaya bersih, tidak ada minyaknya. Nah, setelah itu baru kita egg wash. Egg wash itu diolesi dengan kuning telur. Jadi aslinya itu adalah kuning telur. Kalau ada yang lain kuning telur dicampur dengan putih telur, nanti hasilnya berbeda. Nah, resep yang saya tampilkan ini adalah resep yang menghasilkan roti yang enak, ya. Kemudian setelah selesai baru kita, tadi sudah kita persiapkan oven selama 10 menit. Oven itu kita panaskan dulu selama 10 menit sesuai suhu yang kita inginkan. Kemudian setelah 10 menit kita atur suhunya demikian rupa sesuai dengan yang kita kehendaki tadi. Kemudian kita masukkan roti yang sudah kita cetak tadi. Selama 30 sampai 40 menit suhunya di sini kita gunakan 160 sampai dengan 170 derajat Celcius. Nah, setelah kita oven selama itu tadi, maka hasilnya seperti ini, panas-panas kita keluarkan roti tersebut, baru kemudian kita olesi permukaan roti menggunakan air dengan butter. Nah, gambar di sini ini adalah yang sebelah kiri roti pisang itu masing-masing itu tadinya adonan 40 gram, jadi hasilnya besar-besar. Dengan pengalaman seperti itu bisa kita kurangi antara 30 sampai 40. Nah, itu yang hasilnya. Kemudian kita olesi dengan butter supaya hasilnya nanti roti itu akan cantik, akan mengkilap, ya. Ciri-ciri roti yang baik, yang bagus itu adalah juga hasilnya nanti namanya golden brown, jadi kuning keemasan. Nah, itu cooling dan packing, jadi roti kita dinginkan, baru setelah dingin baru dikemas, karena ketika masih panas baru dikemas dengan plastik akan timbul uap yang ada di dalam plastik, dan nanti efeknya adalah roti tidak tahan. Nah, untuk roti yang saya buat ini rasa enak itu sekitar 3 hari. Nah, setelah itu 4 hari dan seterusnya mungkin agak sedikit berkurang rasanya. Jadi itu roti yang saya buat. Nah, ini hasil selama saya membuat, diantaranya bisa diisi dengan pisang, bisa diisi dengan selai blueberry, kemudian strawberry, bisa juga dengan selai srikaya, bisa dengan kismis, bisa dengan sosis di sini, atau juga dan lain-lain. Monggo selera Bapak Ibu, kreasi Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu, untuk presentasi saya sudah selesai mengenai pembuatan roti ataupun sweet bread homemade. Rasa untuk roti ini beberapa orang mengatakan enak gitu ya, mengatakan enak, jelas beda dengan pasar secara umum. Itu Bapak Ibu. Demikian saya kembalikan kepada Ibu Erna.
Pak Faiz nih, Pak Faiz selaku koordinator. Monggo Pak Faiz. Oke, terima kasih Bu Murgila atas presentasinya. Sepertinya di siang hari ini rotinya cukup menggiurkan sekali. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bahwa Bapak Ibu yang ingin bertanya, jika ingin menggunakan audio silahkan angkat tangannya, nanti akan dibukakan oleh mic-nya oleh Bu Erna, atau bisa melalui chat. Tapi sebelumnya Bu, sudah ada pertanyaan dari Ibu Elin Nura. Seperti ini. Saya ingin bertanya, apa yang membuat adonan tidak mengembang maksimal padahal metode dan takaran sudah tepat? Apalagi kalau membuat semacam sponge cake atau bolu, kan telur harus dikocok sampai mengembang. Tapi saya setiap buat kok gagal terus. Apa yang salah kira-kira ya? Monggo Ibu. Baiklah Ibu, terima kasih Ibu Elin Nura. Elina. Untuk roti yang tidak mengembang itu kuncinya, sebenarnya kunci dari roti ini kan kita menggunakan ragi. Ragi ini adalah makhluk hidup, sehingga jangan sampai ragi ini kita cek dulu raginya mati apa tidak. Sebelum kita menggunakan ragi, kita cek dulu bahwa raginya mati apa tidak. Oke. Kita cek, caranya mengecek bagaimana, kita masukkan ke dalam air, kita tunggu, kemudian dia akan mengembang. Jadi setelah kita masuk ke dalam airnya, itu air hangat, itu akan mengembang, kita tunggu. Nah, kalau raginya mati, otomatis tidak mengembang. Ada lagi yang lain penyebabnya adalah ragi itu tidak boleh bertemu dengan minyak, lemak, dan juga garam. Hingga di proses tadi, mentega ataupun garam kita masukkan terakhir. Jadi di awal tidak ada lemak, tidak ada garam. Jadi ragi hanya bisa bertemu dengan intinya tidak ada garam dan minyak, tidak boleh. Sehingga itu nanti akan menghasilkan sesuatu adonan yang ataupun adonan yang seimbang. Itu Bapak Ibu. Oh iya. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ibu. Ini dari Bu Martini Sugatri SMA 1 Bantul. Maaf Bu, bisa diulang bahan dasarnya tadi, saya terlambat tadi. Ulang lagi. Bukan. Bentar. Bahan dasar yang mau foto apa yang mana ini aja ya? Ini. Atau nanti mungkin bisa diberikan linknya Bu, biar ini kalau mengulang lagi mungkin jadi lebih lama. Oke, monggo. Sampun, ini sudah saya tayangkan lagi. Oh, iya. Oke, sampun. Pertanyaan yang lain? Oke, selanjutnya ini dari Bu Kusni. Ini mungkin pertanyaannya mungkin ini sudah tertarik untuk order ini. Pertanyaan dari Bu Kusni. Murs Bakery sudah terdaftar belum? Maksudnya sudah ada IRP-nya kah? Wah, ini kayaknya mau transaksi ini sepertinya. Monggo Ibu. Oke, ini terus terang Bu, memang ini baru homemade, saya belum memasukkan ke sana. Memang ini kita belum banyak yang kita buat, jadi ini belum Bu, memang belum. Besok kalau kita sudah produksi besar-besaran, tapi kalau ini kan belum Bu, jadi kita belum memasukkan ke sana. Terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ibu dari Pak Sarjito. Bu, itu kalau sudah lebih dari 3 hari akan berubah rasa gimana? Berubah rasa gimana kalau untuk produksi besar? Oh, maksudnya oke. Kalau sudah lebih dari 3 hari itu rasanya akan gimana jika itu produksi besar Ibu? Oke. Sebenarnya rasanya kalau roti yang ini kan rasanya enak di awal, di 3 hari yang pertama. Kemudian 3 hari yang kedua itu nanti memang sedikit rasanya agak sedikit berbeda. Jadi sangat berbeda dengan awal. Jadi kalau memang untuk roti ini memang harus yang fresh, gitu nih. Jadi di hari keempat, kelima, bahkan seminggu kadang-kadang saya sudah pernah mengetes hasil roti saya ini. Untuk seminggu itu masih bisa dimakan sih sebenarnya, cuma rasanya sangat berbeda dengan yang awal yang fresh 3 hari pertama.
Tapi memang masih enak dimakan. Cuma beda sekali, bedanya itu ya hanya rasa kita. Kalau di awal kan lembut, lebih enak, dan selanjutnya masih bisa dimakan. Gitu. Oh, nggih. On air lagi nanti pukul 15. Matur nuwun. Terima kasih Bu Murjilah dan Faiz. Assalamualaikum. Oke. Hmm.